103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. Ya, DFM Mania kembali lagi di talk show Inspirasi dan Mandiri, dan saat ini kita sudah terhubung via sambungan Zoom meeting bersama narasumber kita Mas Bayu Pramana Putra, Manajer Umum Koperasi Sahabat dan Mandiri Sejahtera Samiran Boyolali, Jawa Tengah. Juga Ibu Siti Maimunah, Manajer Umum KSP Taman Martani Kalasan, Sleman, Yogyakarta, dan Ibu Hamidah Rahmah, Manajer Umum KUD Kartini Mandiri Lestari Pasarian Bogor. Ini Nurul Sapa dulu. Assalamualaikum pagi Ibu, Mas. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, pagi Pagi Mbak. juga. Pagi. Mas Bayu, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah baik. Ibu Maimunah, baik Bu? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah. Ibu Hamidah, apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah. Wah, ini ceritanya kita kayak lagi kerja kelompok ya Bu ya? Oke, Anggap aja DFM kita piknik bareng-bareng ini, Mbak. Oke, siap. Nah, DP Mania, tema kita adalah Merdeka Sejahtera Mandiri di momen 78 tahun Indonesia Merdeka. Tentunya nanti DP Mania yang punya pertanyaan boleh kirimkan ke WhatsApp di nomor 0811 99 10 34. Oke, Bu dan Mas, Nurul mau ke Mas Bayu dulu nih. Mas Bayu ini kan Manajer Umum Koperasi Sahabat dan Mandiri Sejahtera Samiran Boyolali, Jawa Tengah. Nah, merdeka dengan modal kita. Sejauh mana modal kita membantu anggota koperasi meningkatkan kesejahteraannya nih, Mas Bayu? Monggo, Mas. Oh iya baik, selamat pagi sebelumnya buat senior-senior saya Ibu Maimunah sama Bu Hamidah. Kalau Alhamdulillah, kalau untuk dari banyak program dari Yayasan dan Mandiri semua sangat membantu Mbak, masyarakat Desa Samiran khususnya. Khususnya modal kita ini sangat membantu untuk anggota di sini, khususnya dari petani, pedagang, dan lainnya itu sangat membantu Mbak. Oke, berarti memang sangat membantu ya, Mas ya. Oh ya, kalau Iya ngomongin betul Mbak. koperasi sekarang sudah berapa orang, Mas, anggotanya? Kalau kita sekarang di 1165 Mbak untuk anggotanya total. 1165. Itu aktif semua, Iya. Mas. Ada yang sebagian aktif, ada yang sebagian nggak Mbak. Jadi ada yang kita terdiri dari dua, yang aktif khusus di koperasi aja, ada yang aktif khusus di modal kita simpan pinjam aja Mbak. Oke, ini terkait dengan modal kita nih, Mas. Seperti apa sih kemudahan anggota koperasi untuk memperoleh modal kita? Kalau untuk di Samiran sendiri, selama dia menjadi masyarakat desa Samiran, Mm-mm. cukup menggunakan fotokopi KTP KK, nanti dia tinggal bawa ke kantor pos daya, selanjutnya akan dilakukan proses lanjutan administrasinya itu sangat-sangat mudah Mbak. Jadi nggak perlu pakai hal lain seperti yang di KSP lain. Oke, menurut Mas Bayu, apakah kehadiran program Yayasan dan Mandiri banyak membantu masyarakat lebih merdeka kesejahteraannya? Seperti apa gambarannya, Mas? Ya untuk hal ini kan dapat lihat secara pengamatan kami, kayak seperti pedagang, warungnya jadi tambah besar, dagangannya semakin banyak. Hal ini bisa jadi salah satu indikator kondisi ekonomi yang lebih baik ya, dari pengamatan sudah kelihatan sih Mbak. Oke, nah itu untuk modal kita di Boyolali. Ini Nurul mau pindah dulu nih ke Ibu Maimunah. Oke, Bu Maimunah, ini terkait dengan KSP Taman Martani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Nah, kalau di sana modal kita itu udah bagaimana, Bu? Alhamdulillah berjalan, Mbak, sampai sekarang. Mm-mm. Dengan Jalan anggota sekitar 750-an orang gitu. 750-an orang aktif Mungkin kalau semua ya, Bu? dibandingkan dengan yang tempatnya Mas Bayu tadi ya kalah jauh anggotanya, kalah banyak lah gitu. Iya. Tapi itu aktif semua ya, Bu ya? Iya, hampir semuanya aktif jadi anggota koperasi. Oke, itu kemudahan-kemudahan seperti apa, Bu, yang diberikan oleh koperasi terkait dengan program modal kita di sana? Iya, kalau kemudahannya jelas, kalau untuk menjadi anggotanya nggak ribet ya. Kita tinggal Mm-mm. calon anggota tinggal datang aja ke kantor, bawa fotokopi KTP KK gitu. Terus kemudian untuk persyaratan pinjaman yang lain juga nggak berbelit-belit, nggak ada agunan. Kemudian dipermudah dalam hal angsuran, misalnya dia tidak bisa berangkat ke kantor, ya kita ada jemput bola ngambil angsurannya gitu. Jadi masyarakat dimudahkan gitu.
Berarti dimudahkan ketika proses pengajuannya, terus juga proses Ya, pengembaliannya semua sudah angsurannya dimudahkan. juga begitu. Iya, iya. Mm-mm. Biasanya kalau di sana, Bu, pemanfaatan modal kita ini untuk UMKM apa aja sih, Bu? Ya, untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya produktif nih, seperti bidang jasa, kemudian ada Mm-mm. bidang-bidang produksi kayak misalnya ada apa namanya home industry gitu, kita bisa mengakses ke sana, termasuk juga untuk biaya-biaya pendidikan gitu, atau biaya Mm. kesehatan. Taruhlah ada seseorang yang sakit gitu kan, belum punya BPJS, kebetulan harus opnam, terpaksa opnam, sementara untuk pinjam di bank misalnya agak ribet, agak lama, ya kita bisa memberikan bantuan dengan mengakses pinjaman. Oke, berarti semuanya kebagian ya, Bu, ya, maksud dari Iya, UMKM, termasuk juga tadi home industry. iya, Oke, terima kasih Bu Maimuna. Ini Nurul mau pindah iya. dulu ke Bu Hamidah Rahma, Manajer Umum KUD Kartini Mandiri Lestari Pasarian Bogor, Jawa Barat. Ibu, kalau di sana program modal kita itu sudah sejauh apa membantu masyarakat sekitar, Bu? eh, Sejauh ini ya cukup membantu masyarakat dengan pertumbuhan ekonomi di pasarean sendiri cukup meningkat saat ini. Ya, hanya saja mungkin karena kemarin sempat COVID gitu ya, Hmm. COVID-19 itu sempat berpengaruh juga terhadap penurunan pendapatan ekonomi di masyarakat. Ini juga berpengaruh juga terhadap koperasi. Tapi sejauh ini dengan kendala COVID itu pun masyarakat masih bisa mengakses dengan mudah ke koperasi, untuk pinjam ke koperasi itu lebih dipermudah. Karena pada saat COVID itulah justru malah masyarakat lebih memilih ke modal kita. Karena untuk ke perbankan dan sebagainya itu kan mengalami kesulitan ya. Jadi Mm-mm. kita yang terdekat lah yang bisa diakses sama mereka. Oke, berarti tentunya yang terdekat Mm-mm. dan memberikan kemudahan ya, Bu ya, baik dari Iya sisi betul. pengajuan maupun pengembalian. Ibu kalau sekarang di Betul. sana anggota koperasi sudah berapa banyak, Bu? Kalau di sini sih anggota koperasi sekitar 2.240-an. Hanya saja mungkin yang lebih aktif di modal kitanya sekitar 1.550 itu. Hmm, Jadi oke. itu untuk yang pinjaman ya, untuk yang sisanya ya penabung biasa gitu. Ada juga sih yang beberapa yang nggak aktif, yang mungkin nanti kita akan ada proses penetralan untuk yang tidak aktif ini, untuk bisa mundur ataupun kita keluarkan dari keanggotaan gitu. Oke oke. Siap. Ibu Mm-mm. kalau di sana biasanya modal kita ini untuk UMKM apa aja, Bu? Kalau di daerah Pasarean. Kalau UMKM sih banyak ya ragamnya, ada yang dari peternakan, perikanan, terus ada juga yang dari perdagangan, Mm. termasuk juga industri-industri kecil ya gitu. Itu kalau kebanyakan sih ya dari semua pinjaman ke modal kita mikro itu lebih ke perdagangan, karena mungkin di sini lebih ke banyaknya orang lebih ke perdagangan karena mereka menggunakan sistem kayak jualan online dan sebagainya seperti itu. Jadi karena kemarin kasus COVID cukup parah gitu, jadi Mm. mereka membuat siasat sendiri untuk menggunakan bisnis online, jadi antar dan sebagainya kayak seperti itu. Oke. Berarti memang apapun Hmm. jenis bisnisnya, baik yang fisik maupun online, semua tetap diberikan kemudahan ya, Bu ya? Iya betul betul. Ada nggak Bu kriteria bisnis online yang seperti apa sih yang bisa diberikan pinjaman atau modal? Sebenarnya sebenarnya kalau untuk online-nya itu sih bisnisnya sih kayak semacam dia jual di media sosial, misalkan di di WA dan sebagainya di masyarakat. Nah, itu kan lebih terkontrol ya. Hmm. Dia apakah ini dia bagus atau tidak, cara penjualannya dan sebagainya itu lebih mudah terkontrol karena kelompok juga akan melihat gitu. Melihat Mm-mm. ketua kelompok, oh iya orang ini peningkatannya cukup lumayan, sehingga kita kalaupun toh dia naik plafon itu akan kita permudah gitu. Tapi ada beberapa juga yang memang kita persulit karena memang dari segi pembayarannya dia susah gitu. Itu aja Oke. sih sejauh kita yang amati dari penjualan-penjualan yang dilakukan oleh anggota di sistem online itu, jadi lebih Mm. terkontrol, kita lebih ngamatinya, oh ternyata dia rajin jualan dan sebagainya, dan pembayarannya pun nggak sulit, sehingga kita Oke. pun merekomendasikan dia untuk naik plafon dan sebagainya. Nah, dari situ kita Mm. bisa ngelihat peningkatan pendapatan dari masyarakat. Oke. Saya kira Berarti itu mungkin ya. Kalau justru berarti kalau ketika dia jualannya online,
dari pihak koperasi juga mantaunya lebih gampang ya Bu ya? Iya betul, lebih Mm-mm. gampang. Karena Mm. mereka memanfaatkan media sosial ini akan terlihat aktivitas mereka gitu. Iya Sehingga kita sih. lebih lebih bisa mengontrol, oh orang ini kayaknya jualannya rajin dan sebagainya. Terusnya dianya juga pembayarannya juga bagus, kayak seperti itu. Mm-mm-mm. Itu Oke. pengalaman-pengalaman kami. Oke, buat Mas Bayu, Ibu Maimunah dan Ibu Hamidah ini kan kalau yang namanya modal kita simpan pinjam pasti ada berbagai apa ya istilahnya kayak permasalahan di lapangan. Mungkin bisa sharing juga nih, sharing problem and solution dari Mas Bayu, Bu Maimunah dan Ibu Nur Hamidah. Mungkin dari Mas Bayu dulu nih. Biasanya apa sih Mas kendalanya di lapangan dan solusinya seperti apa? Kalau untuk di kita kan kebetulan mayoritas itu petani, Mbak. Mm-mm. Jadi ada petani, ada pedagang. Jadi kalau kita tuh biasanya kendalanya mereka adalah di masalah waktu. Jadi mereka sibuk di ladang, untuk angsurannya kadang suka telat. Tapi jadi kita sih biasanya kita datengin ke rumah ketika jam mereka istirahat. Dalam artian jam 12. Jadi kita jam kantornya istirahatnya kita yang kita ganti. Jadi kita buat Mm-mm. jemput bola istilahnya kayak gitu, Mbak. Yang selama ini terjadi kayak gitu. Oke, berarti permasalahannya lebih ke waktu ya Mas ya? Lebih ke waktu dan teknis-teknis di lapangan sih ya, Mbak ya. Karena Berarti tidak. kebetulan kan untuk ya. Berarti memang permasalahannya bukan di kesulitan pengembalian dananya, tetapi memang teknis dan juga waktunya ya, Mas ya. Ya, kalau untuk teknis juga, terus dari pengembalian sendiri juga tentu Mbak, kita kan dari sektor pariwisata juga jadi tambahan masuk warga ya, semenjak Hmm. COVID 2 tahun, 3 tahun yang lalu tuh dampaknya masih memang luar biasa sih. Nah, itu di sini perannya koperasi yang diharapkan bisa lebih baik ya Mbak ya. Eh, Mm-mm. Dampaknya COVID di sini sangat-sangat luar biasa sih. Oke, Sektor pariwisata kita total kemarin. tapi sekarang sudah mulai membaik ya, Mas ya, di pariwisatanya. Ya kalau untuk sekarang alhamdulillah udah mulai pulih sih, mulai Mm. penambahan untuk tamu-tamu kunjungannya Mbak. Oke, ini nih kalau di Boyolali, di Samiran sama di Kalasan hampir mirip nih Mas, programnya homestay juga. Tapi memang Iya objek wisatanya betul. beda. Nah, kita ke Ibu Maimunah dulu nih. Ibu di sana gimana kendalanya di lapangan? Apa aja dan solusinya seperti apa kalau dari koperasi, Bu? Kalau di tempat kami, memang kalau dalam hal simpan pinjam itu kendala biasa seperti yang di tempat lain juga masalah angsuran pengembalian ya Mbak ya. Mm-mm. Kalau kebentur orang yang karakternya susah itu udah, aduh susah banget kita nyebar apa juru tagih yang ini juga masih kesulitan kadang-kadang. Tapi kalau di tempat kami misalnya ada yang seperti itu kita dengan cara pendekatannya ya tiap bulan kita datangi gitu ya sesuai dengan janjinya mereka misalnya suruh ngambil tanggal 5 ya diambil tanggal 5 gitu. Jadi kita nggak memaksakan mereka harus datang ke kantor gitu. Kita usahakan untuk sesuai dengan kesepakatan mereka suruh ngambil tanggal sekian ya kita datangi gitu. Jadi karena kalau misalnya apa mereka alasan nggak ada waktu gitu ya kita datang ke sana gitu. Mm. Tapi kalau Berarti tentang kemacetan yang karena karakter itu yang kita agak kesulitan, Mbak. Di karakter kita udah kadung awal-awal itu kelihatan bagus, tapi berikutnya ketahuan dia tuh memang sukanya ngemplang gitu, udah susah banget itu ngambilnya. mm, berarti Paling memang kita juga pada akhirnya pendekatan kepada tokoh masyarakat di sekitarnya kita datangi bareng-bareng dengan Pak RT-nya atau Pak RW-nya. Kita kasih pengertian bahwasanya uang ini kan juga bukan uang uang yang cuma-cuma gitu harus dikembalikan untuk gantian pada yang lain gitu. Terapinya seperti itu sih Mbak. Kita kalau kalau misalnya susah gitu, kita kan juga punya program-program lain, ada bansos ya selainnya simpan pinjam. mm-mm. Nah, orang-orang yang macet seperti itu ya mereka nggak bisa mengakses program bansos kita. Oke. Mungkin Berarti terapinya seperti itu, Mbak. Jadi walaupun mereka itu mungkin tidak punya sumur misalnya, sementara bansos kami itu ada bantuan untuk program sumur ya, sementara kita nggak kasih dulu sebagai shock terapinya seperti itu. Harus dilunasi dulu baru dapat mengakses bansos gitu. hampir sama rata-rata ini problemnya ya Bu ya. Iya, Solusinya juga hampir iya, sama. Memang ini mm, masalah karakter tapi masalah waktu dan teknis juga ya Bu ya. Dan mungkin kalau iya, waktu iya. dan teknis bisa dihandle sama koperasi. Tapi kalau masalah karakter Mm. tadi ya Bu yang agak susah ya Ya, Bu ya. kita susah ini ya, karena udah kadung ngeyel gitu ya sudah susah kita. Hmm, oke. Kalau di Pasarian Ibu Hamidah seperti apa Bu untuk
program Pada modal kita ini? dasarnya sebenarnya pada dasarnya sama dengan apa yang disampaikan Bu Maimunah ya. Kalau misalkan kebanyakan dari masyarakat sih ada perubahan karakter ya. Kalau karakternya misalkan dia pinjemnya gampang tapi pembaliannya susah, itu yang kita agak susah. Tapi kita juga mencoba untuk jadi kita ada tim gempur NPL yang kita sebutnya itu, jadi di dalam apa untuk NPL yang ada di modal kita mikro itu kita coba untuk selalu mendatangi anggota kita yang agak susah nih bayarnya misalkan. Itu kadang-kadang setiap hari kita kita coba datangi, berkeliling gitu setiap minggu. Biasanya sih mereka ada juga yang mau nyicil, Bu. Tadi mingguan biasanya mereka bayar. Mungkin ya kesulitannya kadang-kadang masyarakat itu yang kalau tingkat kesejahteraannya yang rendah, bahkan ya artinya tokonya udah tutup dan sebagainya, itu juga agak susah karena ya kita juga memahami kondisi-kondisi saat itu. Tapi pada dasarnya mereka kalau memang mau bayar misalkan walaupun hanya 20.000 10.000 ya tetap kita kejar gitu. Karena berarti kan dia punya niatan untuk bayar gitu. Iya, iya. Nah, ada juga yang karakter-karakter yang emang nggak bagus untuk, artinya dia sebenarnya mampu tapi tidak mau bayar. Itu yang agak susah gitu. Mungkin di situ kendala-kendala kita, dan juga ada beberapa dari kelompok juga yang melakukan penyalahgunaan gitu, penyalahgunaan wewenang dia sehingga orang udah bayar tapi ternyata digunakan sama ketua kelompoknya. Itu juga lagi kita investigasi apakah benar ada hal-hal yang seperti itu. Saat ini kita sedang melakukan investigasi itu gitu untuk membuktikan. Termasuk juga ada juga joki nih, joki kayak semacam orang ditempatkan untuk pinjam atas nama si Anu, tapi ternyata yang pakai si Anu gitu loh. Nah, itu Iya, juga iya. kesulitan kita. Jadi, karena kadang-kadang kita nagihnya bukan orang yang minjemnya, tapi ke orang yang makainya. Nah, catatan kita kan tetap ke orang yang minjemnya. Itu juga kendala kita di lapangan gitu. Oke, Tapi oke. sejauh ini kita coba cari solusi dengan tetap menagih ke mereka apapun yang yang terjadi di lapangan, ya seperti itulah yang harus kita kejar gitu. Itu aja mungkin solusi dari koperasi sendiri. Berarti memang rata-rata permasalahannya hampir mirip ya Bu ya, dan juga Mas Bayu. Betul. Tapi memang kalau misalkan kesulitan membayar dari koperasi, ada yang diperpendek tenornya mungkin per minggu biar nanti angsurannya semakin sedikit begitu. Tapi ya balik lagi makin sering datang. Dan untuk Ya, yang tadi nih betul. yang masalah joki juga nih mungkin buat koperasi-koperasi baik yang di Boyolali, Samiran, Kalasan juga yang di Pasaran Bogor dan dimanapun mungkin secara administrasi bisa diperketat lagi ya Bu ya, biar nanti Iya, mencegah betul. yang adanya meminjam atas nama siapa begitu. Iya, betul. Oke. Lebih selektif lagi mungkin ya. Lebih selektif lagi mungkin karena kan dari Femania memang keberadaan koperasi ini khususnya modal kita bersama Yayasan dan Mandiri tujuannya adalah untuk membantu masyarakat yang ingin membuka usaha di permodalannya. Kalau tadi kita ngomongin tentang modal kita di permodalan untuk UMKM di koperasi, nah sekarang kita mau ngomongin tentang sektor realnya nih. Nah mungkin kita ke Ibu Hamidah dulu kali ya. Oke, Bu, kalau di sana kan di Pasarean, sektor realnya itu budidaya bebek pedaging. Sekarang sudah seperti apa, Bu, perkembangannya? Eh, Alhamdulillah kita dari Januari sampai bulan ini kita sudah beberapa kali panen ya, dan ya alhamdulillah sebenarnya untuk bebek ini cukup mendongkrak pendapatan koperasi juga gitu. Ada sedikit penambahan lah dari pendapatan yang selama ini kita dapat dari hanya di sektor keuangan, itu ada penambahan di sektor real ini. Hanya saja mungkin saat ini kondisi bebek untuk penjualannya itu lagi di harga yang rendah gitu. Jadi kita Oh, cukup kesulitan juga karena ada beberapa pemain bisnis bebek ini yang pemain-pemain besar yang melakukan kegiatan yang merusak untuk pengusaha-pengusaha kecil kayak kita gitu untuk di budidaya hmm, bebek ini. Sama sebenarnya seperti ayam juga, banyak mm-mm. banyak juga pengusaha-pengusaha besar yang memonopoli pasar perdagangan sehingga harga jatuh gitu untuk orang-orang yang di pengusaha-pengusaha kecil itu lebih
Jadi lebih mengkhawatirkan gitu kalau Hmm. kalau seandainya seperti ini terus di negara kita hanya dimainkan oleh beberapa gelintir pengusaha besar gitu yang akhirnya menjatuhkan masyarakat kecil gitu. Hmm. Sebenarnya saya sih berharap untuk perhatian dari pemerintah sendiri untuk lebih peduli ya terhadap petani-petani kecil gitu. Berarti memang Ini PR-nya di mungkin situ ya, Bu ya. PR-nya di situ gitu. Hmm. Tap- Kendala-kendala kita sejauh ini ya kalau untuk yang kemarin-kemarin sih kita mungkin tidak terlalu banyak kendala, mungkin dari segi permodalan mungkin itu kendala yang hmm. paling signifikan dari kita ya gitu. Tapi kalau sekarang ini justru malah pasar gitu. Nah, di situ kita baru paham oh permainan pasar itu seperti apa di Iya, iya, iya. budidaya itu gitu. Heeh. Gitu. Tapi kalau di pasarean untuk bebek pedaging bukannya sudah ada ininya, Bu, pasarnya dari awal? Betul, sudah ada pasarnya, cuman Hmm. ini fluktuasi harganya gitu. Jadi Hmm. kadang-kadang harga itu tidak menentu gitu. Karena kan kalau pasar itu kalau harga misalkan di angka sekian itu akan ngikut semua gitu. Jadi Iya, iya. pemain-pemain di dalamnya itu akan dihargai yang sama gitu. Kalaupun terselisih paling sedikit yang bisa mereka berikan gitu. Jadi Hmm. tidak jauh beda gitu harganya. Nah, Iya, sekarang iya. nih ya lagi jatuh harga gitu di harga sebenarnya yang lagi jatuh sementara pakan kan makin naik gitu. Mm-mm. Berarti memang Oke. walaupun sudah punya target pasar, tetap aja harganya harus Mm-mm. mengikuti pasar ya, Bu ya. Iya betul. Baik, baik. Oke, Mm-mm. sekarang kita ke Mas Bayu dulu deh. Mas Bayu, kalau di sana, di Boyolali, Samiran sudah seperti apa, Mas? Dari sektor real, mungkin pariwisata, juga warung, perkembangannya. Monggo, Mas. Oh ya, kalau untuk perkembangannya sendiri sih ini kebetulan sudah masuk di musim kemarau, jadi view-nya cerah, otomatis banyak tamu datang, Mbak, khususnya di Sabtu Minggu. Hmm. Jadi mereka biasanya pada nginep di homestay, terus paginya bisa keliling-keliling di Selo, bisa ke taman, bisa ke warung dan kafe kita nongkrong-nongkrong gitu, Mbak. Mm-mm. Oh, berarti ini justru momennya yang pas ya, Mas ya. Ketika cerah itu momen yang pas untuk sektor wisata ya, Mas? Ya, lagi musim kemarau tuh di sini view-nya cerah, cuman kondisinya jadi cuacanya jadi lebih dingin kalau malam. Oke, oke. Tapi kan sekarang ini nih Mas nih kalau dari BMKG kan kita lagi El Nino nih Mas, bakal kering terus, kemaraunya panjang. Ada nggak dampaknya buat wisata di sana, di Samiran? Kalau untuk dampak untuk pengunjung sih sejauh ini belum ya, Mbak. Cuman untuk Mm-mm. kita sendiri yang khususnya di operasional di taman itu kita jadi udah mulai ngerasain. Jadi kayak seperti untuk penyiraman dari yang tadinya 3 hari sekali, sekarang Mm-mm. sekarang panasnya teriknya lebih kencang, kita setiap tiap hari jadi harus melakukan penyiraman. Jadi untuk perawatan bunga tanamannya kita harus lebih intensif soalnya panasnya lumayan banget sih sekarang. Mm. Iya ya Mas ya, kerasa ya di Samiran ya. Di sini pun kerasa banget panasnya. Mm. Berarti memang dampaknya itu kalau ke sektor wisata dampaknya positif, tapi memang keperawatan yang harus lebih ekstra lagi ya Mas ya. Ya betul, jadi udah dari ciri khas dari dulu Kak, di sini khususnya di Samiran Selo, Mm-mm. ketika musim kemarau itu view-nya bagus, tapi cuacanya dingin. Begitupun ketika kebalikannya pas musim hujan, malamnya lebih hangat. Oke, oke. Ini nih Mas terkait dengan ini kan menyambut HUT RI nih, ada nggak sih promo-promo atau tawaran-tawaran menarik dari sektor wisata mungkin dari homestay atau warung? Kalau kita udah ada beberapa persiapan, kayak kemarin kita baru selesai, kita bikin desain-desain ala-ala 17-an gitu, Mbak. Jadi Mm-mm. lagi buat kita coba di warung sama di kafe. Kalau untuk di homestay Hmm. sendiri kita belum, jadi kita baru kemarin habis selesai pasang umbul-umbul di sepanjang jalan kampung homestay itu, terus kita kasih ada MMT diskon-diskon kayak gitu buat promo di warung sama di kafe, Mbak. Hmm, jadi menyesuaikan momentumnya HUT RI ya Mas ya? Iya betul, kita nyesuaiin lagi pas momennya 17-an. Iya, iya, ini memang harus diambil momennya nih Mas kan? Libur soalnya Iya juga. betul, Mm-mm. biasanya liburan liburan anak sekolah banyak. Terus kan di sini kan ada festival tradisional kesenian sama karnaval. Karnaval tuh Mm-mm. biasanya dampaknya setiap tahun lumayan banyak membantu untuk pemasukan koperasi. Oke, oke Mas Bayu, ini Nurul mau ke Ibu Maimunah dulu. Terima kasih banyak Mas. Nih, Ibu Maimunah di Ya, Kalasan seperti apa Bu dari sektor wisata perkembangannya? Ini juga mau menyambut HUT RI, gimana Bu persiapannya dari homestay mungkin atau juga dari warung? Silakan Bu.
Oke, kalau di Taman Martani sektor realnya kan masih bertengger pada apa namanya homestay sama warung ya. Ya. Terus kalau untuk yang dalam rangka 17-an ini kita sih malahan lebih banyak dimintain untuk ini Mbak, apa ya ngasih-ngasih door prize gitu. Jadi kalau Hmm. dari kami sendiri nggak belum berprogram apa-apa itu enggak. Cuman kalau dimintain door prize, jadi misalnya ada event 17-an di kelurahan atau di salah satu dusun gitu dimintain door prize, misalnya satu apa namanya belanja atau jajan satu orang gitu hanya Mm-mm. berlaku untuk satu orang otomatis kan dari apa nggak mungkin ya mereka itu jajan cuma sendirian pasti kan ngajak teman-temannya gitu kan nanti yang gratis cuma satu kemudian yang teman-temannya itu yang bayar otomatis kan itu juga untuk menarik apa ya menarik konsumen yang lain Mbak jadi Mm-mm. dipancing satu nanti kena entah dua entah tiga dan seterusnya gitu jadi kita nyebar 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 door prize seperti itu aja voucher maksud saya. Voucher Nyebar ya. voucher ya voucher bukan door prize yang nyebar voucher jadi gratis jajan satu orang dan otomatis nanti satu temennya itu akan ngajak teman-teman yang lain gitu kan nanti yang satu yang gratis yang dua ya nggak gratis gitu. Mm-mm. Itu aja sih kalau di tempat kami. Tapi kalau homestay lancar ya Bu ya? Homestay warung dan Alhamdulillah mandiri. lancar untuk yang lancar. Lancar untuk yang lancar kalau yang enggak ya ada juga yang enggak sih. Mm-mm. Dan namanya juga Kan jelas homestay kalau ya Bu di ya. yang iya bedanya sama di Samiran tuh kan kalau di Samiran tuh hawanya dingin ya. Mm-mm. Kalau Mm-mm. di Taman Martan tuh kan panas banget gitu ya. Jadi kalau apa namanya di tempat kami itu yang homestay yang apa namanya memang dibutuhkan itu kan AC-nya ya. Kalau di Iya, tempat Mas Bayu kan nggak mungkin perlu AC di sana kan. nggak perlu. Di tempat kami itu ya kalau panas begini biasanya pelanggan juga nanyain kok nggak ada AC-nya gitu. Mm-mm. Cuman Mm-mm. dari pengelola homestay sendiri sudah ada yang berinisiatif pasang AC sendiri secara mandiri, ada juga yang hanya menyiapkan kipas angin gitu. Oke. Padahal sudah dipancing juga sama koperasi kalau mau pasang AC silahkan dipasang, kami siap memfasilitasi Mm-mm. pinjaman gitu juga. Kalau awal-awal dulu untuk pasang ini Mbak water towernya itu juga rata-rata pada pinjam di koperasi Mm-mm. karena kan selama ini homestay-nya nggak ada water towernya, jadi Iya. langsung dari mesin air langsung ke keran itu kan otomatis kan boros listriknya ya itu juga kami fasilitasi gitu. Oke. Itu sih Mbak untuk yang homestay sama warung di taman. Memang beda suhunya ya Bu ya. Beda ya, panas banget Mm. di sini sekarang ngerasain nggak kayak Jogja yang dulu lagi. Wah iya, Panas. waktu ke sana juga kemarin kayak gitu panas nih di Taman Martani juga. Mungkin nanti Iya, iya. di Pasarean nanti next bakal ada homestay ya Bu Hamidah ya. Mudah-mudahan sih sebenarnya kalau objek wisata banyak kan, tapi di Hmm. desa tetangga banyaknya justru. Hmm. Kalau di Pasarian sendiri sih lebih ke apa ya? Karena pintu gerbangnya mungkin ya. Iya Jadi iya. di Pasarian hanya banyaknya sih dari segi perdagangan kayak gitu. Mm-mm-mm. Karena panjang jalan menuju areal wisata ya pasti ke jalur Pasarian dulu kan gitu. Iya, kan gerbangnya ya Bu ya. Oke. Gerbangnya ibaratnya gitu. Mm-mm. Bu Hamidah, Bu Maimunah dan juga Mas Bayu ini mungkin terakhir bisa disampaikan khusus edisi khusus kemerdekaan nih di pertemuan kita hari ini. Pesan atau mungkin juga harapan untuk Yayasan Dan Mandiri termasuk juga untuk koperasi-koperasi binaan Yayasan Dan Mandiri. Mungkin dari Mas Bayu dulu, monggo Mas. Oh iya baik. Saya atas nama pribadi dan mewakili masyarakat Desa Samiran mengucapkan banyak terima kasih kepada Yayasan Dan Mandiri karena tanpa Yayasan Dan Mandiri tidak mungkin bisa kami sampai pada titik saat ini, Mbak. Hmm. Semoga dengan kerjasama yang baik ini dapat terus berjalan dengan lancar, operasi semakin maju, setelah Yayasan Dan Mandiri dapat terus melanjutkan program-program mulia ini. Sekali lagi terima kasih Yayasan Dan Mandiri pada segenap pembina, pengurus, karyawan Yayasan Dan Mandiri. Oke, terima kasih Mas Bayu ya. Terus juga nih dari Ibu Sama. Maimunah seperti apa nih Bu pesan dan harapannya untuk Yayasan Dan Mandiri Dan Mandiri dan koperasi binaannya? Oke, siap. Kalau untuk pesan-pesan saya, mudah-mudahan Dan Mandiri selalu ada buat masyarakat, ya selalu ada. Kemudian yang berikutnya,
kalau harapan saya komunikasi yang dulu pernah selalu terjalin ya ada pertemuan rutin entah di Jogja, entah di Jakarta, entah di Solo itu diadakan lagi biar apa jalinan silaturahmi itu tetap kuat ya, menguat, mengakar gitu sehingga Mandiri yang sudah apa namanya menyebar di desa-desa itu tetap lestari adanya gitu. Jadi Baik. komunikasi biar tetap berjalan dengan baik. Itu aja sih Mbak. Oke, terima Ya. kasih Ibu Maimunah. Mungkin Ibu Hamidah bisa melanjutkan, silakan Bu. Untuk pesannya dan kesannya ke Yayasan Mandiri, eh, ya kita sebagai masyarakat di Desa Pasarean maupun Mm-mm. sekitarnya ya, untuk saat ini karena kita memang berkembang sampai ke satu kecamatan Pamijahan ya, Mm-mm. jadi mengucapkan terima kasih atas semua program-program yang sudah cukup banyak membantu masyarakat, terutama masyarakat yang prasejahtera. Dan semoga Yayasan Mandiri seperti yang disampaikan Bu Maimunah tetap menjalankan program untuk pertemuan rutin kita biar silaturahmi lebih terjalin dan Mm-mm. saya harap sih mungkin dulu di Jogja ya, mungkin nanti next di Jawa Barat gitu. Oh, Jadi biar kita berkunjungnya eh, sama-sama karena sejauh ini kan dulu di Jogja, terus di Jawa Tengah, nah Jawa Barat sama Jawa Timur belum gitu. Mudah-mudahan sih ke hmm, depannya Yayasan Mandiri memiliki program yang lebih bagus lagi dan lebih banyak membantu lagi di masyarakat. Dan sukses teruslah untuk semua jajaran baik pengurus maupun karyawannya untuk Yayasan Mandiri. siap. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak untuk Mas Bayu Pramana Putra, Manajer Umum Koperasi Sahabat dan Mandiri Sejahtera Samiran, Boyolali, Jawa Tengah. Berikut juga Ibu Hamidah Rahmah, Manajer Umum KUD Kartini Mandiri Lestari Pasaran Bogor, Jawa Barat. Terima kasih Ibu. Juga Ibu Maimunah, Manajer Umum KSP Taman Martani Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Terima kasih Ibu-Ibu dan Mas untuk waktunya. Semoga next ke depannya Iya. harapan Nurul semua koperasi binaan Yayasan dan Mandiri sukses, semua programnya berjalan dengan Ya, lancar ya Bu ya, ya Mas ya. iya, Ya, amin. Oke, amin, amin. amin. Terima kasih juga untuk DFM Mania yang sudah menyimak. Nanti yang ketinggalan videonya kita post di YouTube. Yang penasaran nih sama wajah Bu Hamidah mungkin Ibu Maimunah, Mas Bayu bisa lihat di YouTube kita nanti di 103,4 DFM. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share juga. Akhirnya kita yang bertugas pamit bersama Ibu Maimunah, Mas Bayu juga Ibu Hamidah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.